Kegiatan Konferensi Asia Afrika secara resmi telah dibuka oleh Presiden Joko Widodo di Assembly Hall Jakarta Convention Center pada Rabu pagi. Ajang KAA ini menjadi wadah pertemuan para kepala negara dan kepala pemerintahan negara kawasan Asia Afrika. Dan untuk informasi terkini kita bergabung dengan reporter Erik Himawan dan juru kamera Said Kutub dari JCC Jakarta. Ya Erik, apa hasil pertemuan bilateral pemerintah Indonesia dan negara-negara salah satunya Jepang? Ya Vero, memang saat ini ataupun tadi sekitar pukul 1 siang waktu Indonesia bagian Barat, Presiden Joko Widodo sempat bertemu dengan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, yaitu isinya adalah memantapkan kerjasama antara kedua negara, yaitu negara Indonesia dengan negara Jepang. Dan informasi kami dapatkan ada beberapa waktu lalu Joko Widodo sempat mengunjungi Jepang untuk melihat kerjasama baru antara Indonesia dengan Jepang, yaitu di bidang kemaritiman. Sementara itu ada beberapa sektor yang juga yang tadinya dibahas, yaitu sektor kesehatan, pertanian, pendidikan, dan sumber daya manusia dalam industri. Dan sementara itu juga Jepang juga telah memberikan ataupun membuat kesepahaman dengan Indonesia pada tahun 2003 antara Menteri Luar Negeri Jepang dan Menteri Luar Negeri Indonesia dalam program Jepang-Indonesia Partnership Program. Dan ini membahas tentang beberapa sektor yang saya sebutkan tadi, Vero. Baik Erik, untuk kegiatan Konferensi Asia Afrika, apa agenda untuk besok? Ya, Vero, memang saat ini masih berlangsung kegiatan pleno, yaitu pembacaan dari kesepakatan dari beberapa kepala negara yang hadir di Asia Afrika Summit 2015 ini. Saat ini para kepala negara ataupun delegasi dari negara yang saat ini menjadi peserta di JCC ini, mereka memberikan pernyataan terkait atas kesetujuan mereka terkait dokumen yang telah dibahas sebelumnya di Senior Official Meeting dan Ministerial Meeting. Dan tiga dokumen itu adalah, pertama adalah Bandung Message, dan isi dari Bandung Message ini adalah menjadi tujuan dari diselenggarakannya Konferensi Asia Afrika ini dan bagaimana mencapai tujuan tersebut. Dan saat ini memang sedang dibahas di JCC ataupun Jakarta Convention Center ini. Sedangkan yang kedua adalah dokumen untuk New Asia Africa Strategic Partnership ataupun bentuk kerjasama antara beberapa negara Asia Afrika yang dituangkan dalam dokumen. Sedangkan yang ketiga adalah dokumen kemerdekaan untuk Palestina. Ya, memang saat ini Presiden Joko Widodo juga sempat tadi pagi sempat memberikan pernyataan bahwa menginginkan kesetaraan seluruh negara di Asia dan di Afrika. Dan memang salah satunya diantaranya adalah Palestina yang memang saat ini masih dijajah oleh negara lain. Ya, Vero dan pemirsa, memang untuk esok agendanya masih sama dengan sekarang, yaitu pembacaan pleno ataupun kesepakatan dari beberapa negara yang mengikuti kongres yang ada di Jakarta Convention Center ini. Sedangkan untuk sore harinya nanti ada penandatanganan ketiga negara, yaitu negara Republik Indonesia, perwakilan negara dari Asia, dan negara dari Afrika. Dan berdasarkan informasi kami dapatkan, Vero dan pemirsa, saat ini ada dari 109 peserta yang diundang oleh pemerintah Indonesia, ada sebanyak 106 yang hadir di Jakarta Convention Center ini. Ya, memang 99 diantaranya adalah delegasi ataupun kepala negara yang menjadi peserta Konferensi Asia Afrika ini, sedangkan 15 diantaranya adalah negara pengamat yang ingin menyaksikan bagaimana jalannya Konferensi Asia Afrika di Indonesia, sedangkan 10 diantaranya adalah organisasi internasional yang juga ingin melihat bagaimana jalannya Konferensi Asia Afrika yang melibatkan seluruh negara-negara di Indonesia maupun di Asia dan di Afrika. Ya, memang ini menjadi salah satu sejarah penting bagi Indonesia menjadi tuan rumah atas Konferensi Asia Afrika Summit 2015 yang ke-60 yang memang dulu pada 60 tahun yang lalu pernah digagas oleh insinyur Presiden pertama Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno, Vero. Baik, terima kasih Erik atas laporan Anda. Pemirsa, demikian laporan Erik Himawan dan juru kamera Said Kutub dari JCC Jakarta.